Welcome back to my channel. Hai guys, apa kabar? Hari ini aku sudah bersama seorang marketing. Kali ini kita akan kupas tuntas seputar dunia marketing, bagaimana dunia marketing dan senang susahnya kita akan berbagi bersama Wahyu. Bisa diceritakan gimana awalnya terjun di dunia marketing? Awal terjun di dunia marketing itu 2012, itu di otomotif. Ya, Itu pertama kali saya kira marketing itu kayak dagang-dagang panci oke. itu keliling nawarin Iya. seperti itu. Pertama kali masuk dunia marketing Iya. itu di otomotif. Di otomotif, habis itu pertama kali masuk Iya. belajar mengenai mobil, spek mobil itu bagian kreditnya. Soalnya kan kalau di marketing itu, kalau di marketing mobil itu harus tahu hubungan dengan ya. Setelah berjalan selama seminggu, akhirnya dapat customer awal. Customer awal itu pertama Canggungnya itu kayak gimana awalnya? canggungnya karena awal masuk ke marketing kan kita nggak tahu produk. Iya. Kita tahu produk, Iya. itu kan untuk meyakinkan customer itu agak sulit. Karena umur kan masih muda dulu. Tapi Ya baru lulus SMA lah. masih bingung gitu ya. Masih bingung gitu gimana caranya biar orang itu mau beli gitu kan. Setelah itu sempat itu 3 hari ya. 3 hari akhirnya mau supervisor terakhir karena customer minta untuk meyakinkan dia juga. Proses customer awal itu emang agak ribet, tapi ketika udah klik barangnya dari customer awal itu aku sempat sampai 13 mobil 13 sampai 22 biasa. dari Dari customer awal. Dari customer awal ya. Nah sampai itu tembus 13 mobil penjualan itu sampai fee keuntungannya itu bisa disebut kira-kira angkanya berapa, kisaran berapa kira-kira waktu itu kalau masih ingat? Kalau fee sih relatif ya. Ya, di Kalau fee di mobil itu hmm, ya tergantung diambil tenor berapa, harga mobil berapa. harga mobil berapa? Waktu itu sih dia ngambilnya pickup awalnya. Pickup. Ya, Awal pickup itu untuk insentifnya ya sekitar 3-4 juta. 34. Ya, Oke, 34 juta. Wow, di awal itu termasuk lumayan guys. Nah, itu dari mobil ya. Mobil itu kan banyak klasternya. Ada klaster mobil keluarga, ada juga seperti pickup itu yang termasuk jenis mobil usaha gitu ya. Dan juga ada mobil sport. Itu dari semua klaster mobil seperti itu yang ada, yang tinggi penjualannya itu waktu itu apa? kemarin boleh sebut brand? Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Kemarin di brand yang D, Ah, di brand D itu karena kebanyakan menengah ke bawah. Kita mainnya di kelas mobil kerja mobil kerja, sama stiker. tiga. Ya, Wow. kebanyakan sih ngambilnya di sana. Di situ kita sempat ke brand H, Brand A, itu kan menengah ke atas. Indonesia Bu ya. Menengah ke atas itu kebanyakan emang ngambilnya brand-brand mobil-mobil yang speknya lebih tinggi, Speknya lebih tinggi. komisinya juga lebih tinggi. Hanya kemarin karena COVID, kita awal COVID itu 2000 berapa? 2019 ya? Akhir ya? Iya, 2019 akhir itu masih jalan masih jalan. sampai di 2020 pertengahan itu untuk otomotif karena pariwisata turun. Iya, Setelah kalau di Bali kan kita modalnya pariwisata, iya sih memang. karena pariwisata Pengaruh turun, sekali gitu ya pariwisata di Bali. karena pariwisatanya turun, tamu-tamu nggak ada, otomatis
kan sepi, Iya. otomatis imbal balik ke otomotif juga. Termasuk juga ya pengaruh juga ya ke otomotif. Pengaruh besar banget kalau di Iya. otomotif, karena dari penurunan tuh bisa sampai 80-90%. 80-90%. Nah, misalkan yang sebelumnya anggaplah berapa biasa ya satu bulan kurang lebih kira rata-rata Kalau bisa di kantor penjualan? dulu sebulan bisa sampai 100 lebih. 100 Sekarang karena untuk 2020 Iya. waktu COVID itu sekitar nyampe di belasan itu udah Udah beruntung. bersyukur sekali Iya. ya. Wow. Emang bener-bener berasa banget dari yang seratusan sekarang belasan itu turunnya rendah drastis. Nah, lantas setelah situasi seperti itu, apa yang Wahyu lakukan kira-kira untuk ngejar target nih? Biasanya kan ada marketing itu dikenal dengan targetnya gitu ya. Kalau di otomotif itu sebenarnya awal masuk otomotif itu sebenarnya kita main basic itu kita door to door. Ya, kita ke pelanggan door to door. Habis itu kita buat suatu referensi. Referensi. Ya, kita cari referensi di mana ada referensi di suatu daerah. Iya. Kita perkuat referensi karena kita nggak mungkin nyebar terus, kita nggak Iya. mungkin keliling terus kan. Iya. Gitu. Kita perbanyak tuh referensi, ketemu orang, dapat referensi, itu yang kita pegang kuat. Berarti referensi kita berbicara ke channel, kemudian juga kita relasi ya. Nah, mungkin Wahyu bisa membagikan ke teman-teman Wirajurne kira-kira gimana untuk bisa kita punya relasi gitu. Penting banget rasanya ya kalau dalam dunia marketing seperti itu, membangun sebuah relasi yang kuat gitu. Sebenarnya kalau referensi itu tergantung ya. Kalau di mobil itu tergantung kita masuknya segmen apa. Kalau ke segmen pickup Iya. itu biasanya ke pengepul. Kalau segmen mobil menengah ke bawah, Iya. itu biasanya kan maksudnya kantoran. Kita relasinya ke sana. Habis itu rencar, kita harus jalin hubungan sama guide sama kita jalin hubungan baik harus ke sana, karena orang itu kan kerjanya tuh pasti butuh mobil. Iya sih, memang transportasi gitu ya, transportasi, kemudian juga namanya di jalan kan kadang-kadang hujan, kemudian namanya mereka juga punya keluarga, itu sebuah kebutuhan ya, bukan lagi sebuah gaya hidup tapi sudah masuk ke kebutuhan. Benar sekali Wahyu. Nah, kita sudah bicara relasi. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang suka dukanya gimana di dunia marketing. Oke, coba diceritakan. Suka dukanya sebenarnya pada saat kita udah proses panjang lebar Iya. di customer mungkin punya kendala sebelumnya kredit. Iya. Proses kredit itu kebanyak tolak penolakan dari payment. Nah, di sana modelnya kita berusaha untuk membantu, tapi kebanyakan customer itu menutupin untuk kejelekan. Iya, karena mungkin dia Iya. pernah nunggak kredit atau apa. Sebenarnya kalau kita mau bantu, mending terbuka aja. Jadi kita lebih gampang untuk mengarahkan ke payment apa, dia punya DP berapa, lebih Iya. gampang. Habis itu masalah hitung-hitungan. Nah, kebanyakan kalau untuk sales baru, Sales baru. dia miss masalah hitung-hitungan. Oh, berarti Untuk bonus. Wahyu juga selain melakukan penjualan, itu juga ada semacam training ya untuk yang baru gitu. Apalagi kalau udah dapat customer yang Chinese, itu kan perhitungannya harus matang. Apalagi handle bule-bule 0, rupiah pun itu dihitung. Kita udah tinggi banget. Kita harus jelasin dari awal. Kalau customer yang udah kayak gitu, masalah waktu ketemu, Iya. masalah penjelasan tuh harus benar-benar dijelasin. Oke, kita sudah berbicara tentang customer kali ini. Aku ingin bertanya sama Wahyu.
customer yang paling rewel? Apakah customer itu apa Bude gitu, bisa Wahyu ceritakan pengalamannya? Kalau sebenarnya ada yang plus minus sih. Kalau customer bule nggak semuanya ya, ada beberapa aja. Emang kalau customer bule kita masalah komunikasi itu penting. Masalah kita jelasin ke dia, dia mengerti apa tidak. Kadang sama kayak orang telepon kan. Iya. Kalau telepon kita jelasin konten yang berbeda, dia tanggapan juga berbeda. Gitu. Kalau untuk customer bule, kalau untuk bule sih sebenarnya kita untuk jadwal ketemuan sama tuh alur hitungannya tuh harus jelas. Harus jelas, dan kalau mau ketemuan itu harus On time. bikin janji dulu, Iya, on time ya. harus bikin janji. Soalnya pernah saya janjian sama customer Korea, habis itu janjian di airport. Oke. Setelah 10 menit saya disuruh pulang. Wow, 10 menit aja sudah ditinggalkan. Jadi benar-benar ini mungkin pelajaran ke orang teman-teman kita di Indonesia ya, yang masih satu sisi emang bagus ada toleransi, cuma kalau kita bisa lebih disiplin itu pasti akan mendukung kita dalam pekerjaan. Nah, itu Wahyu, terima kasih banyak sekali yang dibagi sama Wahyu. Sekarang aku ingin tanya tentang sebuah statement, karena begini, berbicara tentang dunia marketing, umumnya orang akan berbicara sales. Satu. Yang kedua, marketing itu umumnya wanita yang memiliki penampilan yang menarik. Jadi pasti punya rata-rata, karena sudah bergaul di dunia marketing pasti ada seperti itu. Nah, ini kan Wahyu tipe yang berbeda teman-teman, dimana dia seorang pria dan mungkin secara postur ya, mohon maaf bukan baby shaming, tapi tidak proporsional untuk orang yang Asia untuk dipandang seperti itu. Nah, ini yang penting teman-teman, mungkin Wahyu bisa membagikan tips and triknya bagaimana Wahyu mengatasi permasalahan seperti itu, tapi orang itu tetap ingin membeli mobil dari Wahyu. Sebenarnya kalau marketing itu masalah dia looknya bagus atau enggak, Ya. itu tergantung. Iya. Marketing itu harus punya ciri khas biar customer itu selalu ingat. Jadi mau nyari mobil apapun, Iya. customer kalau kita udah punya ciri khas, Iya. kayak saya kan tidak, Iya. itu customer ke kantor pun dia nggak tahu saya, dia mau nyari sales yang kita seperti itu. Kenapa tuh? Karena kita pertama pendekatan mungkin sama relasinya dia itu lebih enak gitu. Karena pertama kita customer yang datang itu kebanyakan sih kalau saya tuh referensi. Karena kita pertahanin untuk referensi itu kita pegang pelan. Apapun permintaannya dia kita coba bantu, apapun keluhannya kita coba bantu. Karena kalau untuk referensi itu sampai kapanpun Iya. tetap berhubungan. Mau di dunia otomotif, mau di dunia lain itu pasti berhubungan. Gitu. Makanya referensi itu penting sekali kita jaga. Oke, kembali ke referensi atau relasi teman-teman. Nah, sekarang Wahyu selain di otomotif, dunia marketing Wahyu sendiri setelah sekian tahun itu, Wahyu apakah sudah mulai beralih ke marketing yang lain? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di Rajurne.